Yang belakang masih ngantuk, kok belum jawab salam? Guru ulangi ya, sekali lagi ya, semuanya harus menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama membaca Al-Fatihah ya. Guru akan memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas materi apa? Untuk materi yang kemarin kita sudah membahas yaitu tentang sholat berjamaah. Untuk yang sekarang kita akan membahas ini. Di nomor tulis, guru sudah menuliskan tulisan ini. Ada yang tahu tulisan ini kisah dari siapa? Mas Latif tahu nggak ini tulisan di sini kisah dari siapa? Oh iya betul. Jadi tulisan guru ini adalah kisah-kisah dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW, itu dari lahir sampai diangkat menjadi Rasul. Disimak baik-baik ya. Jadi ini kita akan agar nantinya kita bisa meneladani sifat-sifat yang baik dari Rasulullah. Baik anak-anak. Jadi untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini dilahirkan pada tahun Gajah, yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 571 Masehi. Nah, sekarang guru ingin ada salah satu yang menyebutkan kenapa alasannya dinamakan dengan tahun Gajah. Yang tahu tunjuk tangan. Oh, Mbak Naila menjawab, silahkan. Oh iya betul. Jadi kenapa sih bisa dinamakan dengan tahun Gajah? Karena pada masa tersebut ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, yaitu berasal dari negeri Habsyah. Nah, pasukan gajah tersebut berencana untuk merobohkan Ka'bah. Tapi atas pertolongan Allah, akhirnya diturunkanlah burung yang bernama burung ababil, itu membawa batu. Dan konon katanya batu tersebut mengandung sebuah wabah penyakit. Terus ada juga yang bilang batu tersebut diambil langsung dari neraka. Nah, kemudian batu tersebut dilemparkan kepada pasukan gajah tersebut. Nah, akhirnya mereka tidak berhasil untuk merobohkan Ka'bah. Kemudian ayah Nabi Muhammad itu bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Abdullah atau ayah Nabi Muhammad ini dikenal sebagai saudagar kaya, saudagar yang sering bepergian ke Syam. Tapi ayah Nabi Muhammad ini meninggal di saat Rasulullah itu masih di dalam kandungan, yaitu 2 bulan. Kemudian setelah Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad disusukan kepada Halimah Sa'diyah, yaitu berasal dari Bani Sa'ad. Nah, kenapa kok bisa disusukan kepada Halimah Sa'diyah? Karena masyarakat Mekah pada masa itu mempunyai adat, yaitu menyusukan bayinya kepada perempuan desa atau di desa. Nah, tujuannya itu agar bayinya itu tumbuh menjadi kuat dan juga bersih. Jadi pada saat itu Bani Sa'ad sedang dilanda musibah atau paceklik, yaitu kemarau yang sangat panjang. Tetapi semenjak kehadiran Nabi Muhammad,
di kediaman Halimah Sa'diyah untuk disusui lambat laun tanahnya itu menjadi subur kembali. Jadi sungguh kehadiran Nabi Muhammad itu membawa banyak keberkahan baik di zaman-zaman dahulu ataupun di masa sekarang ini. Nah, kemudian disusui oleh Halimah Sa'diyah ini yaitu sekitar 5 tahun. Kemudian setelah Nabi Muhammad disapit, dikembalikan kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Setelah dirawat oleh ibunya, pada saat itu ibunya membawa Nabi Muhammad, itu Siti Aminah membawa Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, karena untuk agar Nabi Muhammad itu bertemu dengan paman-pamannya. Tetapi di tengah jalan saat ibunya sampai di desa Abwa. Nah, pada saat itu yaitu desa antara Mekah dan Madinah, ibunya meninggal. Nah, kemudian yaitu pada usia 6 tahun. Nah, setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman, tapi di bawah kandungannya kakek Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib. Kakek Nabi Muhammad ini, Abdul Muthalib ini dikenal sebagai orang yang sangat disegani oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Tapi Rasulullah diasuh oleh kakeknya yaitu selama 2 tahun atau sampai Rasulullah berusia 8 tahun. Kemudian pada usia 8 tahun tersebut kakek Nabi Muhammad atau Abdul Muthalib ini meninggal. Nah, setelah kakek Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kemudian setelah kakek Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi menjadi diasuh oleh pamannya ini, Nabi Muhammad mulai menyadari atau mulai belajar yaitu tentang kehidupan, tentang bekerja keras. Nabi Muhammad memulainya dengan menjadi buruh atau mengembala ternak milik orang lain. Tapi kemudian pada umur 12 tahun, Nabi Muhammad dikenalkan oleh pamannya yaitu ilmu perniagaan ataupun ilmu perdagangan. Jadi Nabi Muhammad saat umur 12 tahun ini sudah ikut mengelola perdagangan dan keuangan serta ekonomi milik pamannya. Kemudian di saat Rasulullah itu berumur 12 tahun, pamannya itu mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang ke Syam. Nah, ketika kafilah dagang mereka itu sampai di kota Basra atau wilayah Syria besar, di sana paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib itu ditemui oleh seorang pendeta besar yang terkenal pada masa itu, dan pendeta ini bernama Buhairah. Kemudian pendeta tersebut mengatakan seperti ini, aku mengenali anak muda ini yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi alam semesta, dan itu tertulis jelas dalam kitab-kitab kami. Kemudian pendeta tersebut juga mengatakan bahwa hendaknya paman Nabi atau Abu Thalib itu menjaga Nabi Muhammad dari orang-orang Yahudi, dan sebaiknya mereka itu kembali ke Mekah. Nah, kemudian paman Nabi Abu Thalib ini menuruti kata-kata atau saran dari pendeta tersebut. Baik anak-anak, jadi untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang Rasulullah di usia 25 tahun. Jadi pada usia 25 tahun ini Rasulullah itu mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Rasulullah mulai mengambil dan juga memasarkan barang dagangannya itu sendiri. Nah, kemudian keberhasilan dan kesuksesan perdagangan Rasulullah ini juga dikarenakan Rasulullah itu menerapkan sifat-sifat yang mulia di saat berdagang. Contohnya adalah jujur. Jadi Rasulullah ini
berdagang itu jujur dan tidak membeda-bedakan antara pembeli satu dan juga pembeli yang lainnya. Jadi misalnya gini, Mbak Vicky ini jualan kerudung atau jualan apa. Nah, kemudian yang beli ada 2. Nah, ada pembeli banyak. Nah, pembeli ini ada salah satu pembeli yang dekat atau teman dekatnya Mbak Vicky. Nah, teman dekatnya ini dibeli harga yang sedikit. Jadinya teman ini suruh bayar, tapi bayar itu lebih sedikit dari biasanya. Jadi kayak dibeda-bedakan gitu ya. Jadi Rasulullah itu tidak seperti itu. Semua itu dengan harga yang sama dan tidak ada yang beda-bedakan. Walaupun aku dekat dengan orang ini, ini keluargaku, jadi nggak usah bayar, jadi bayarnya sedikit. Nah, Rasulullah itu tidak seperti itu. Adil dengan semua pembeli, entah itu dekat, entah itu yang jauh, entah itu yang apa. Kemudian juga Rasulullah itu sangat jujur dan percaya diri serta berpendirian teguh. Kemudian pada umur 25 tahun ini Rasulullah juga melakukan perjalanan keduanya ke Syam. Perjalanan ini Rasulullah berdagang ke Syam untuk kedua kalinya. Dalam perjalanan ini Rasulullah itu membawa barang dagangan milik Khadijah. Kemudian setelah Rasulullah ke Syam, Rasulullah kembali lagi ke Mekah. Setelah itu Rasulullah menikah dengan Khadijah. Rasulullah menikah dengan Khadijah saat berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah ini yaitu memiliki 3 putra, yaitu yang bernama Ibrahim, Qasim dan juga Abdullah. Tapi 3 putranya ini meninggal di waktu kecil. Kemudian Rasulullah juga memiliki 4 putri yang bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan juga Fatimah. Jadi Rasulullah itu juga pernah ikut dalam perbaikan Ka'bah. Jadi ada yang tahu siapakah yang mendirikan Ka'bah pertama kali? Oh ya betul. Jadi Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim setelah menghancurkan berhala-berhala pada masa itu. Dalam perbaikan Ka'bah ini Rasulullah itu sangat berperan penting dalam saat para kabilah itu bertengkar atau berseteru dan tidak ada yang bisa memutuskan siapa yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad ini kembali ke tempat asalnya. Kemudian Rasulullah berpikir dan memberikan ide dan memutuskan Hajar Aswad tersebut ditaruh di sorban milik Rasulullah. Kemudian setiap kabilah itu memilih perwakilan untuk memegang ujung-ujung pada sorbannya Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah mengambil Hajar Aswadnya dan dikembalikan lagi ke tempat yang semula. Kemudian untuk bab yang terakhir yaitu masa di mana Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul. Jadi pada awalnya itu Nabi Muhammad itu merasakan bahwa masyarakat di sekitar itu menjauh dari masyarakat di sekitar itu jauh dari kebenaran, semakin jauh dari kebenaran. Kemudian Rasulullah memutuskan untuk beruzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Nah, sebenarnya Rasulullah itu sudah sering mengasingkan diri di Gua Hira tersebut, tetapi tepat pada 17 Ramadan datanglah malaikat Jibril dan membawa wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi sekarang guru minta kita untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 bersama-sama. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat 1 sampai 5 ini turun dan menjadi pertanda bahwa Nabi Muhammad itu diutus menjadi Rasulullah. Apa artinya dari ayat kelima ini? Ada yang tahu? Jadi pada ayat yang pertama berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian khalaqal insana min 'alaq. Artinya yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Pada ayat yang ketiga Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat yang keempat Alladzi 'allama bil qalam. Artinya adalah yang mengajarkan manusia melalui perantara kalam. Ayat yang terakhir bunyinya 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu arti dari kelima ayat tersebut. Kemudian ada dua metode yang dilakukan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Metodenya yang pertama adalah metode yang digunakan secara sembunyi-sembunyi. Dan yang kedua adalah secara terang-terangan. Pada saat Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah ini memilih dari orang yang paling terdekat dahulu, dan Rasulullah ini memilih tempat di Al-Arqam bin Abi Arqam. Siapakah orang-orang yang memeluk Islam pertama kali? Orang-orang tersebut itu dinamakan As-Sabiqun al-Awwalun. Yang pertama adalah Khadijah atau istri Rasulullah. Kemudian Abu Bakar, ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Haris dan juga Ummu Aiman. Setelah kelima orang yang dijuluki As-Sabiqun al-Awwalun, kemudian disusul orang-orang yang masuk Islam lainnya, disusul para sahabat Nabi yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, ada juga Abdurrahman bin Auf, dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Jadi untuk metode kedua yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah dakwah secara terang-terangan. Di sini pada awalnya itu Rasulullah itu mengumpulkan seluruh keluarganya di kaki gunung Sofa. Di sana Rasulullah mengajak seluruh keluarganya untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi ada salah satu paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Paman Nabi ini adalah paman yang tidak suka dan menentang dengan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah. Dan juga masyarakat Quraisy di sekitar tersebut juga tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Mereka melakukan berbagai cara untuk menghambat dan menghentikan dakwah Rasulullah. Yang pertama-tama kali mereka lakukan adalah dengan cara menyuruh paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib, paman Nabi yang sangat mendukung Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah ini tidak goyah dan juga tidak mau mendengarkan. Bahkan beliau mengatakan, demi Allah, meskipun seluruh keluarga mengucilkanku, aku akan tetap mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam. Kurang lebih seperti itu perkataan Rasulullah pada masyarakat Quraisy yang mencoba menghentikan dakwah Rasulullah. Kemudian kegagalan masyarakat Quraisy dalam menghentikan dakwah Rasulullah ini membuat mereka itu semakin emosi dan juga marah. Dan yang kedua, mereka itu melakukan membunuh semua budak-budak yang mengikuti ajaran Rasulullah dan juga menyiksanya. Jadi masyarakat Quraisy ini sangat keras dan
sangat membantah dan tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, sehingga mereka itu membunuh budak-budak dan juga menyiksa mereka. Setelah itu ada paman Nabi, Abu Jahal itu menyuruh salah satu orang Yahudi untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Akan tetapi cara tersebut juga gagal, tetapi malah orang Yahudi tersebut juga ikut memeluk ajaran Islam. Setelah itu masyarakat Quraisy juga mengutus salah satu orang yang bernama Utbah untuk menawarkan harta dan juga pangkat serta wanita kepada Rasulullah agar Rasulullah tersebut berhenti melakukan dakwah. Utbah ini mengatakan, "Wahai Muhammad, jika engkau ingin kekayaan, aku akan memberikan kekayaan kepadamu, aku akan memberikan harta kepadamu. Jika kau menginginkan pangkat, aku juga akan memberikan pangkat yang tinggi kepadamu. Dan jika engkau menginginkan wanita yang cantik, aku juga bisa memberikan wanita kepadamu. Akan tetapi kamu harus berhenti melakukan dakwah." Utbah mengatakan seperti itu. Tapi Rasulullah tidak goyah dan juga tidak tertarik dengan tawaran yang seperti itu. Dan Rasulullah terus-menerus melakukan dakwah. Setelah kafir Quraisy ini gagal lagi untuk menghentikan dakwah dari Rasulullah, mereka akhirnya melakukan pemboikotan terhadap Nabi, terhadap umat Rasulullah, dan juga Bani Muthalib dan juga Bani Hashim. Karena pemboikotan ini, umat Islam itu terjebak di tengah-tengah kota Mekah, yaitu di kota Syib. Jadi mereka itu terjebak di kota tersebut. Kemudian isi pemboikotannya itu kurang lebih yang pertama, masyarakat kafir Quraisy itu tidak akan menikahi orang Islam. Kemudian yang kedua adalah masyarakat kafir Quraisy juga tidak akan menerima permintaan untuk menikahi orang Islam. Yang ketiga, mereka tidak akan melakukan jual beli kepada orang Islam. Kemudian yang keempat adalah mereka juga tidak akan menjenguk masyarakat Islam yang sedang sakit. Yang kelima, kafir Quraisy tidak akan mengantarkan mayatnya orang Islam sampai ke kubur. Dan yang terakhir, yang keenam, masyarakat Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dan juga melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah. Jadi pemboikotan tersebut berlangsung selama 3 tahun, dimulai sejak tahun ke-7 kenabian. Pemboikotan tersebut ditulis oleh Mansur bin Ikrimah dan ditempel di dinding Ka'bah. Tapi kemudian 3 tahun kemudian kertas pemboikotan tersebut dimakan rayap, kemudian dirobek oleh Zubair bin Umayyah dan kawan-kawannya karena mereka merasa kasihan dengan siksaan yang diberikan oleh kaumnya, yaitu Bani Hashim dan juga Bani Muthalib. Mungkin itu tadi penutupan yang diberikan. Semoga cerita tadi dapat memotivasi kalian dan memberikan kalian semangat, sehingga kalian itu juga bisa menerapkan sifat-sifat atau keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang selanjutnya silakan untuk dipelajari dulu, dibaca-baca. Kalau dulu ada perkataan yang kurang berkenan di pilihan anak semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.